Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anakku, kita belajar bersama tentang katabolisme melalui kuis berikut. Semangat ya. Yuk kita belajar. Apa yang dimaksud dengan katabolisme? Yang betul, kalau ada kata katabolisme berarti membongkar atau memecah molekul yang kompleks menjadi sederhana. Nomor 2. Respirasi seluler terjadi di organel mana? Kita ingat bahwa organel sel yang menghasilkan ATP adalah yang berfungsi untuk respirasi seluler. Yang tepat adalah, silahkan dijawab. Yang betul, organel mitokondria. Berapa molekul ATP yang dihasilkan dari satu molekul glukosa saat respirasi aerob? Diingat ya, respirasi aerob menghasilkan 36 sampai 38 ATP. Tahap pertama, respirasi seluler. Diingat, respirasi seluler ada 4 tahap. Yang pertama adalah tahap apa jawabannya? Jawabannya, glikolisis. Fermentasi terjadi dalam kondisi apakah butuh oksigen fermentasi? Kalau butuh oksigen namanya keadaan aerob. Kalau tanpa oksigen namanya anaerob. Yang betul adalah dalam kondisi anaerob. Produk akhir fermentasi alkohol adalah berapa ATP? Jelas di situ ada 2 ATP. Namun di sini yang ditanyakan manakah yang dihasilkan dari fermentasi alkohol? Yang betul adalah etanol dan CO2. Pada tahap glikolisis, satu molekul glukosa dipecah menjadi berapa asam pirufat? Yang betul adalah 2. Perhatikan skema reaksi kimia di atas. Siklus Krebs menghasilkan berapa molekul NADH? Satu siklus Krebs menghasilkan berapa molekul NADH? Jawabannya adalah, silahkan dijawab dulu. Ya, 3 NADH. Rantai transport elektron terjadi di bagian mana dari mitokondria? Apakah matrik, membran dalam atau krista, ataukah membran luar? Silakan dijawab dulu. Transport elektron terjadi di membran dalam atau krista. Akseptor terakhir atau akseptor elektron atau penerima elektron terakhir pada respirasi aerob, jelas dia adalah molekul yang sangat penting dan selalu kita butuhkan agar sel kita hidup. Siapa dia? Dia adalah oksigen. Berapa ATP yang dihasilkan dari satu NADH pada rantai transport elektron? Berapa ATP yang dihasilkan dari satu NADH pada rantai transport elektron? Jawabannya coba ditulis. 3 ATP.
Diingat 1 NADH menjadi 3 ATP. Fermentasi asam laktat terjadi pada, yang betul jawabannya, yang menyebabkan otot kita lelah itu adalah asam laktat. Berarti jawabannya yang benar adalah B. Oke. Dekarboksilasi oksidatif atau oksidasi asam pirufat berfungsi mengubah asam pirufat menjadi apa? Mengubah asam pirufat menjadi apa? Dekarboksilasi oksidatif. Jawabannya adalah mengubah asam pirufat menjadi asetil-CoA. Berapa molekul CO2 yang dihasilkan dari 1 molekul glukosa pada respirasi aerob? Berapa molekul CO2 yang dihasilkan 1 molekul glukosa? Jawabannya coba dilihat pada skema itu. Sudah ada jawabannya, 6 CO2. Fosforilasi oksidatif terjadi melalui mekanisme, jawabannya adalah yang benar A. Chemiosmosis. Berapa FADH2 yang dihasilkan dalam 1 siklus Krebs? Perlu diingat, 1 molekul glukosa nanti akan mengalami 2 siklus Krebs. Yang ditanyakan hanya 1 siklus Krebs. Lihat pada skema, sudah ada jawabannya. Hanya 1 FADH. 17. Glikolisis terjadi di bagian mana dari sel? Jadi bagian sel kita yang mengalami glikolisis itu di sitoplasma, ataukah mitokondria, atau nukleus, mungkinkah ribosom? Yang paling tepat adalah sitoplasma. Enzim yang berperan dalam fermentasi alkohol. Sudah ada jawabannya pada skema reaksi kimia di atas. Yang tepat adalah zimase. Sekarang berdasarkan skema reaksi kimia yang ada di atas, berapa ATP yang digunakan pada fase investasi glikolisis atau pada fase reaksi glikolisis itu berapa ATP yang digunakan? Butuh berapa ATP? Sudah ada jawabannya di skema 2 ATP. Jika oksigen tidak tersedia, mengapa sel otot mengalami kelelahan lebih cepat dibandingkan respirasi aerob? Jawabannya adalah mana yang benar? B, ya. Nomor 21. Masih seputar skema reaksi kimia. Ada pertanyaan, mengapa efisiensi respirasi aerob lebih tinggi dibandingkan fermentasi dalam menghasilkan ATP? Jawabannya adalah B. Glukosa dipecah lebih sempurna saat fase aerob. Bagaimana hubungan antara gradien proton dan sintesis ATP pada fosforilasi oksidatif? Mana yang benar? Hubungan gradien proton dan sintesis ATP pada fosforilasi oksidatif. Silakan dijawab. Nah, yang betul adalah B. Sianida itu racun, dapat menyebabkan kematian meskipun oksigen tersedia. Kenapa? Berdasarkan reaksi kimia di atas, penyebabnya adalah
Ada kata kompleks 4. Oke, lanjut nomor 24. Soalnya ada 25. Jika terjadi mutasi pada enzim suksinat dehidrogenase, bagaimana dampaknya terhadap siklus Krebs? Jika terjadi mutasi pada enzim suksinat dehidrogenase, bagaimana dampaknya terhadap siklus Krebs? Produksi FADH terganggu. Nah, di sini pertanyaan terakhir. Mengapa tumbuhan juga melakukan respirasi seluler meskipun dia dapat berfotosintesis? Jadi kenapa dia juga bernafas meskipun dia juga bisa